Capek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mapel arut bakar towel ya. Anak-anak, hari ini saya rekaman di kelas nih. Ini kelasmu, cuma saya nggak berani ngerekam anak-anak ini. Nanti dimarahin ini. Nggak boleh. Ini kan saya bisa nanti. Ya enggak apa-apa, saya itu suara program Pak, bukan suara anak-anak ini. Tapi kalau matamu yang wajahmu yang saya zoom, ini pelanggaran ini. Tapi saya butuh ini, nanti papan tulisnya akan kita pakai untuk keterangan. Bahar towil. Silakan disimak bukunya masing-masing. Komputer. Nggak tahu ini yang membuat anak-anak kangen sama saya ini kayaknya. Sing kangen sih, terutama istri saya. Kalau kalian ya siapa yang daftar enggak apa-apa lah. Enggak lah Pak. Oke. Kita hari ini sudah masuk di pembahasan bahar. Kalau kemarin kita masih menerangkan tentang taf'ilah ya. Masih ada zikhaf, ada ilat. Ada ilat itu, ilat kemudian dibagi lagi menjadi dua. Ilat ziyadah, ilat nakos. Ilat ziyadah ada 3, ilat nakos ada 8 apa 9? Nggak ngerti ke catatanmu lengkap apa enggak. Pokoknya yang catatannya enggak lengkap ya, wallahu alam bisawab lah. Ya. Semasuk saya harus nyatetkan satu persatu kan nggak mungkin ya, kecuali kalau istri saya yang minta ya tetap tak catatkan lah. Lah ya gimana ya, masa kamu tak perlakukan sama seperti saya kan ya enggak mungkin lah. Maka permintaanmu maaf sebagian tidak akan saya kabulkan. Ayo masa tak kabulno kabeh kan ya susah saya. Lanjut. Ada ilat ziyadah, ada ilat nakos. Ilat nakos dibagi lagi menjadi, kalau tidak 8 ya 9, saya juga lupa, saya juga manusia. Mbak, aja ngwahno aku ae, Mbak, ngwahno bukune. Saya terlalu ganteng untuk dipandang. Kemudian ada zikhaf. Zikhaf itu ada zikhaf mufrad, ada zikhaf muzdawis. Taf'ilah juga begitu, ada taf'ilah 8, taf'ilah bahar, taf'ilah 8 dan ada taf'ilah 6. Taf'ilah 6 dibagi menjadi 2, taf'ilah 6 mufrad dan taf'ilah 6 campuran. Kowe tak wano godheg-godheg tok ketawara nek ra tau. Ya inilah jane saya ini kan kayak robot ngono. Diprogram cepat. Mane kalau yang UTE rada kurang Pentiumnya ya enggak nututi. Dimulai awal, dari awal dari bab awal yo. Saya mau tahu catatanmu lengkap apa enggak? Saya bicara dari bab awal. Sepurane urusan bahar towel gampang, nanti bisa kita percepat. Saya akan sedikit review karena sekarang ada di kelas. Jadi konco-konco yang ada di sana supaya bisa merasakan betapa menyenangkannya di dalam kelas. Meskipun saya sekarang lagi ngomong sama komputer itu ora-ore itu program aja bukan asli itu. Oke ya. Saya mulai semak dari awal. Jadi ceritanya saya Imam Khalil itu mengarang kitab karena semuanya pindah ke Imam Sibaweh. 1. Kamu punya catatannya apa enggak? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dia berjalan ke Mekah sambil berdoa ya Allah gitu. Dan akhirnya dikasih ilmu arud. Fazadahu ilmal arudi fantasar. Bainal wara fa'akbalat lahul basar. Wes, lanjut masuk berikutnya. Masuk berikutnya itu menerangkan tentang nama-nama bahar. Ada tawilun madidun fal. Kalau kamu denger lagu itu pakai lagu yang lain. Tawilun madidun fal basitu fawafiru fakamiluna zajul arojizu armalahub. Oke. Kemudian menerangkan lagi tentang tafail. Asobat bisa maiha jawarihana. Pada pokoknya
nek mripate tola-tole berarti kan duwe catetan. Sepurane bangun ngarep ora di catetan ketawara. Tak promosino areke manis tapi gak di catetan. Sinten Pak? Komputer ini. Sobat bisa ya Mbak sing belakang ojo serius-serius amat yo. Nanti kena corona tuh. Kita harus happy kata Abah narek pondok kudu happy, gak boleh sedih-sedih. Makanya kadang pelajaran, kadang guyon. Senang omah gak boleh sedih-sedih. Ini tak kasih tahu saya ada di kelas. Tapi yang mendengarkan komputer. Sobat bisa maiha jawari hanafada rikuni bihimmatin kawakai masawa famazairati fi himahajabaduma walayadatu lahunna yataduhal wafa. Itu nama-nama taf'ilah atau nama-nama tafail. Kamu punya catatan? Alhamdulillah. Yang di rumah kalian punya catatan apa enggak? Wallahu a'lam bishawab, malaikat yang tahu. Pokoknya balik tak taftis. Tidak lagi taftis online. Karena taftis online-nya kemarin ada yang ijol-ijolan foto. Saya tahu, bahkan yang ada di absen itu ternyata yang absen kan cowoknya kayaknya itu. Lah, cuma kata bongkar di sini kasihan anak-anak saya. Saya kan juga paham. Kita kan manusia. Loh, akunnya kok akun ini, tapi di bawah namanya ini. Wah, ini mata sentil kamu nanti. Woi, yang absen harus asli orangnya, jangan pakai orang lain. Ais gak lah, paham saya. Wes, lanjut. Kok aku nggak hafal kok sama anak-anak nggak hafal sih. Tapi saya tahu. Kemudian menerangkan tentang apalagi jaza ya. Jaza wa jazun bihadfil ya. Setelah itu tadi loh, nadamnya apa? Wa jazun bihadfil juz'il baiti alziman limukmud madi hazmus fakul sartamun khola. Itu nama-nama jaza atau bahar-bahar yang wajib dan tidak boleh dijaza. Nggak tahu apakah kalian punya catatan? Wallahu a'lam. Saya dikasih 2 jam tambah gak gupu belas ya. Wis mesti khatami masalah. Wong 1 jam aja khatam apa menen 2 jam kan? Ya, makanya supaya saya nggak kentekan bahan yang ini review ngono ae kan. Lah aku setiap hari harus buat materi pertemuan kan yo kasihan tangan saya nanti. Keriting ngetik terus. Lanjut. Setelah itu kita menerangkan tentang sabab, watat dan fasilah. Ayo tak absen catatanmu. Alhamdulillah. Idarom tado. Bukan. Apa? Wataskinu sanin ba. Halah. Wataskinu min isababitu. Kamu itu kayaknya lagunya seneng yang melas-melas. Kenapa dikasih yang agak ceria, gak berbunyi? Kita coba kita kasih lagu yang agak melas. Wa taskinu saninha fa isababiduhu khafifan ladal anil basirati
wal ula wa tahriku tanin ba da tahriki awali yusamma sakilan ain dahum summa hasila wa watad humu jam'un wa farqun wa fasluhum saghirun kabirun faf hamana akhal ula wa watad humu jam'un wa farqun wa fasluhum saghirun kabirun faf hamanna akhal ula sak kelas nangis kabeh eling perpisahan kena pandemi ra sida. Oke. Sebentar saya pause dulu. Loh. Maaf enggak kerekam. Saya ulang lagi. Rumusnya adalah to'ab. Ya Allah, kamu dulu susah payahnya rekaman itu loh. Kalau kamu enggak menghargai betul itu kan gimana? Ngoyo-ngoyo bunga saya enggak kerekam, guys. Alhamdulillah teh saya berarti enggak masuk tadi. To'ab, toknya adalah towilun, bahar towil, toknya bahar towil. A-nya asobat, baknya bisah maiha. Asobat dipersamakan dengan taf'ilah yang berbunyi fa'ulun. Bisah maiha dipersamakan dengan taf'ilah atau mafa'ilun. Karena bahar tawil termasuk bahar dengan 8 taf'ilah, maka 4 taf'ilah ada di misro awal, ini namanya misro awal, kemudian 4 taf'ilah ada di misro sani. Maka kemudian berbunyi fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Kemudian yang menjadi catatan lagi yang tidak saya tulis di slide-nya adalah bahar tawil termasuk bahar yang tidak boleh dijazek. Bahar tawil termasuk bahar yang tidak boleh dijazek. Ibaratnya ada di mana? Ibaratnya ada di nazom fakul sarto mun khola. Fakul mongko ngucapo sira sar bahar sare, mun bahar mun sare, to bahar tawil, sarto mun khola sepi opo jaza. Itu kalau dilihat di bab-bab awal. Bab wasjasun bi khatfil juz'ail baiti alziman lho Mbak. Ya, aku 20 tahun yang lalu masih hafal, mosok sampean seminggu yang lalu udah lupa. Oke, lanjut. Ya, jadi bahar tawil termasuk bahar yang tidak boleh dijaza. Selanjutnya, tapi, nah ini ada kata tapi. Tapi pada prakteknya bahar tawil itu arut itu berarti taf'ilah terakhir di misro awal. Arutnya itu terkena zihaf qobet.
Zihaf qabad. Ya. Enggak tak terno nang papan, jangan khawatir. Saya enggak boleh hanya memenuhi yang ada di sana, yang ada di sini nanti saya terangkan. Terkena zihaf qabad. Zihaf qabad itu apa? Nah, sekarang zihaf qabad itu membuang huruf kelima yang mati. Membuang huruf kelima yang mati. Coba dilihat. Zihaf qabad. Ya betul? Betul. Oke. Jadi untuk arutnya model arut itu adalah taf'ilah terakhir dari misra awal. Kalau dzarab taf'ilah terakhir dari misra tsani. Model arutnya ada dua, satu shahih, dua makbudhah atau kena zihaf qabad. Kemudian dzarabnya ada model 3. Dzarabnya ada model 3. Bisa shahih. Shahih berarti mafa'ilun. Kemudian makbudhah menjadi mafa'ilun. Bisa mahdzuf. Mahdzuf itu berarti membuang sabab khafif di akhir taf'ilah. Membuang sabab khafif di akhir taf'ilah. Berarti menjadi apa? Mafa'ilun menjadi mafa'i. Iya, alunnya di buang makhluk ya. Ilat hadzaf. Mafa'i dipersamakan dengan fa'ulun. Jadi bunyinya bagaimana? Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Ini shahih. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Shahih. Kemudian jadi fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Ya. Yang qabad sama-sama qabadnya. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun fa'ulun. Itu berarti kena hadzaf. Kalau hadzaf berarti menjadi mafa'ilun menjadi fa'ulun. Oke. Sekarang contoh, silakan dibuka di kitabnya masing-masing. Rada telat ini nggak apa-apa kan? Biasanya arek-arek nek aku sing mulang telat-telat titik seneng. Biasane sih. Tapi kita kepotong dari selatan tadi kan. Agak telat masuk kelas. Oke. Contoh yang pertama. Dzarab arutnya shahih. Dzarab arutnya shahih. Itu contohnya yang di luar kotak. Kifana bagi min dzikra habibin wa irfanin. Tahu? Lihat di Bahar Tawil. Bahar Tawil. Kifana begini dikro, bukan ada. Bahar Tawil belum Bahar Tawil, Mbak. Cari Bahar Tawil, sampai nanti Bahar Tawil ora itu menarik banget. Bahar Tawil. Atas Bahar Tawil lah yo. Wong sing kene urung mari tok manani kok wis esuk anu. Kale. Betul. Yo, gimana begini? Halaman berapa? Halaman 6. Yang saya baca halaman Kifana bagi min dzikra habibin wa irfanin wa rab'in khalat ayat
itu dzarab arudnya sahih. Arudnya sahih, dzarabnya juga sahih. Jadi wa irfanin itu sama dengan mafailun. Fanin. Fanin itu berarti fa ketemu alif yang mati. Sama seperti ain ketemu ya mati. Nin itu kalau ditulis adalah nun kasro paten nun nin. Tanwin itu kan berarti nun hidup dan nun mati. Sama ilun. Ya. Sama azmanin. Azmanin itu manin. Ma sama dengan nin sama dengan nun kasro nun mati nin. Suara tanwin. Paham? Dzarab dan arudnya sahih. Arud dan dzarabnya sahih. Selanjutnya contoh yang kedua, silakan kembali ke kotak-kotak yang ada. Kotak-kotak yang di Bahar Tawil. Kita sudah Bahar Tawil. Halaman ke-5. Halaman 5. Silakan di halaman 5. Wes ketemu? Yang ada di kotak-kotak kecil di bawah Atola Adulivi. Berapa? Saya bacakan. Innan nafsi ma yakfi kamin saddi khullatin fa in zada syai'an adada kal ghina faqran. Satu yang masih ghina. Innan nafsi ma yakfi kamin saddi khullatin fa in zada syai'an adada kal ghina faqran. Ya, ketinggalan apa enggak harokate? Karena di bukumu sangat ruwet, itu kalau di harokate hilang tulisannya. Ya. Itu adalah contoh kedua. Arudnya makbudhoh, dzarabnya sahih. Khullatin itu makbudhoh. Khullatin itu makbudhoh. Khul Latin, ilun Latin. Khul mafa, ya kan? Latin itu kan berarti lam fathah tak kasron nun tin. Harusnya lam fathah alif mati, harusnya kan begitu. Lihat contoh di bukumu, khullatin tulisannya kan khullatin gitu. Untuk paham. Kok bingung sama? Khullatin itu kan kalau ditulis kan jadi gini. Khullatin gini ya. Khullatin. Iya kan? Hidup mati. Padahal domir wazannya adalah mafa lun, hidup mati. Berarti mana yang dibuang? Kan ini yang mati ini dibuang. Iya kan? Ini adalah huruf ke-5. Maka kemudian disebut makbudhoh. Paham enggak? Khullatin ya? Khullatin ini kan satu kono, atau salah mafa. Ya kan? Khul iki kan mafa ngono lho. Lamnya kan patut ikut yang mati. Latin harusnya Latin. Tapi ternyata tulisannya adalah Latin dengan pendek, maka ikut yang makbudhoh. Makbudhohnya menjadi ilun. Nah, ilun. Ya kan? Latin. Ya. Kemudian itu dzarabnya sahih. Kita buktikan. Hina faqron. Tak cukup pucuk ya di situ kan takeknya kan ada, silakan dilihat sendiri. Kata faqron. Ron ini karena ron ada nun mati yang mati kan. Jadi
Hidup mati sama dengan hidup mati berarti cepet-cepetan nih. Wes ginan nafsi sudah ya. Contoh yang ketiga, wis muga-muga kowe gak diurung-uring telat. Contoh ketiga, arutnya makbudhoh, dorobnya makbudhoh, sama-sama makbudhohnya. Silakan diharokati. Satu bedilakal ayam mumakun tajahilan wa ya'tika bil akhbari malam tuzawwidi. Lagi. Satu bedilakal ayah mumakun tajahilan wa ya'tika bil akhbari malam tuzawwidi. Sama-sama makbudhohnya. Kita ambil dari lafadz jahilan. Kita tunjukkan yang kena ilah. Kalau yang depan-depannya ya, kalau soki ya soki. Nanti silakan lengkap prakteknya ada di buku karya itu sudah ada. Sama-sama makbudhoh. Jahilan kan begini, kalau ditulis menjadi hilan harusnya kan begini, hilan. Karena penulisannya tidak seperti ini, maka kemudian diikutkan yang berarti ini seperti tidak ada menjadi hilan sama dengan ilun. Ilun berarti membuang yang berada nomor 5. Membuang huruf nomor 5 yang mati itu adalah zihafobet. Kalau dalam istilahnya adalah makbud atau makbudhoh. Istilahnya nanti seperti itu. Paham? Oke. Tuzawwidi, widi. Nah, ingat di sini. Widi ya. Nah, ini kalau dalam penulisan adalah ditambahkan ya. Saya lihat dulu sebentar. Ya. Silakan dilihat di takteknya. Aslinya adalah widi, ini tuzawwidi itu tidak ada ya-nya. Tapi ketika taktek ini termasuk kalam yang kena mat lah, huruf-huruf mat itu ditambahkan. Ini. Oke, jadi widi. Maka kemudian sama dengan ilun, widi gitu loh. Harusnya kan widi. Ya, ini. Membuang huruf kelima inilah yang kemudian disebut dengan makbudhoh. Lafadz jahilan, hilan itu penulisannya adalah hilan. Padahal untuk taf'ilanya adalah ilun.
lun. Ada huruf yang mati, hidup, mati, hidup, mati. Tapi karena hilan itu termasuk hidup, hidup, mati, seakan-akan membuang huruf yang kelima. Membuang huruf yang kelima ini disebut zihaf qobet. Yes. Udah ya. Kita lanjut yang terakhir. Contoh keempat. Contoh yang keempat ini adalah arutnya makbudoh, dorobnya makhdufah, makhduf. Makbudohnya nafsahu. Nafsahu berarti tinggal hu. Sahu tulisannya adalah sahu. Nah, hidup, hidup, mati. Sama seperti lun, hidup mati, hidup hidup mati. Di sini membuang huruf yang ke-5. Paham ya? Nah, sekarang kita buktikan yang mahdhuf. Untuk yang mahdhuf, roto guys. Ini nih sudah mulai kegedean kamera guys, sebabnya tripodnya masih tripod kuno, jadi kamera kecil-kecil. Ini kamera kok ungkal. Sembuh piye. Kalau yang kemarin tadi geser. Gak apa-apa wis. Tak bingung karo iki. Oke. Yang apa ini? Tunawabu. Tunawabu. Berarti kalau ditulis kan menjadi yang terakhir ya. Wabu menjadi dituliskan menjadi berarti pembacaan bukan? Hina alana ibadidah rihina tanubu kok tunawabu tanubu ya alana ibadidah rihina tanubu bukan tunawabu. Saya tanubu. Nah, tanubu penulisannya menjadi tanubu sama dengan fa'u. Yang aslinya adalah mafa'ilun. Nah, pembuangan sabab khafif di akhir tafilah ini disebut ilat hadzf. Istilahnya mahdzufah. Paham ya? Jadi di hina tanubu itu aslinya adalah tanubu ditulis menjadi tanubu tanpa alif. Nah, ini sama dengan faulun. Ya. Nah, dari mafailun menuju faulun itu membuang sabab khafif di akhir taf'ilah. Sabab khafif di akhir taf'ilah. Membuang sabab khafif di akhir taf'ilah disebut ilat hadzf. Disebut ilat hadzf. Akhirnya mafa'ilun
karena sabab khafif di akhir taf'ilah dibuang menjadi mafai. Karena mafai tidak familiar dalam tafail, tidak ada, maka kemudian disamakan dengan faulun. Paham? Jadi tanubu itu sama dengan faulun. Lah kok akhirnya bu, Pak? Iya. Pembacaannya bu tapi penulisannya ditambahkan wawu mati tanubu. Oke. Sampai di sini ini adalah ijolan kemarin. Ijolan kemarin yang 13 menit pertama ada suaranya, selanjutnya tidak ada suaranya, dan hari ini sudah saya beres, sekarang secepatnya saya upload. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga apa yang kita bahas hari ini diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.